Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang static dynamic. Di sini kita akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan Rangga Saputra dengan NIM 20051204102 dari Teknik Informatika kelas B angkatan 2020. Di sini sudah terdapat beberapa server, PC, dan router. Di sini kita menggunakan 3 PC, 3 router, dan 2 server. Lalu selanjutnya yaitu kita menghubungkan PC dengan router, router dengan router, server dengan router. Selanjutnya kita isikan IP configuration dari setiap PC server. Pertama-tama kita masuk ke PC1, lalu kita klik desktop, lalu kita masuk ke IP configuration. Di sini kita isikan IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya 255.192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Selanjutnya untuk PC2 kita isikan IP address-nya 192.168.165. Selanjutnya untuk subnet mask-nya 255.92, lalu gateway-nya adalah 192.168.1.126. Untuk PC3 di sini kita isikan IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet mask-nya 255.128 dan yang terakhir gateway-nya 1.254. Lalu kita masuk ke server 1, kita isikan IP configuration-nya yaitu IP address-nya 33.1, untuk subnet mask-nya 255.0, untuk default gateway-nya adalah 33.3. Selanjutnya untuk server 2, untuk IP configuration-nya yaitu IP address, pertama-tama IP address yaitu 43.1, subnet mask-nya 255.0, untuk default gateway-nya 43.3. Setelah mengisi IP configuration dari setiap PC dan server, selanjutnya kita masuk ke router 1. Di sini kita masuk ke Fast Ethernet 0. Di sini kita isikan IP address-nya 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya 255.192, tidak lupa port status kita nyalakan. Selanjutnya untuk Fast Ethernet 1. Di sini kita isikan IP address-nya 192.168.1.126. Untuk subnet mask-nya 255.192. Lalu kita tidak lupa kita nyalakan port statusnya. Lalu selanjutnya untuk serial 2, IP address-nya kita isikan 12.12.12.1. Lalu untuk subnet mask-nya kita isikan 255.255.255.0. Tidak lupa kita nyalakan juga. Yaitu yang terakhir yaitu serial 3, IP address kita isikan 13.1 dan subnet mask-nya sama seperti serial 2 tadi 255.0 dan tidak lupa kita nyalakan. Selanjutnya untuk router 2, untuk Fast Ethernet 0-nya kita isikan di IP address-nya 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya 255.128. Lalu untuk Fast Ethernet satunya kita kosongkan dan lanjut ke serial 2, kita isikan 12.12.12.2 untuk IP address. Untuk subnet mask-nya 255.0. Lalu untuk serial 3 kita isikan IP address-nya 23.23.23.2. Untuk subnet mask-nya sama seperti serial 2 tadi 255.0. Dan tidak lupa kita nyalakan port statusnya dari Fast Ethernet 0, serial 2 dan serial 3. Lalu selanjutnya kita masuk ke router 3. Yang pertama Fast Ethernet 0-nya kita isikan di bagian IP address yaitu 33.3, untuk subnet mask-nya 255.0. Tidak lupa kita nyalakan. Lalu Fast Ethernet satunya itu di IP address kita isikan 43.3, lalu subnet mask-nya 255.0, portnya kita nyalakan. Lalu selanjutnya
Untuk serial 2 di bagian IP address kita isikan 25.3, untuk subnet masknya 255.0. Tak lupa kita nyalakan juga. Lalu yang terakhir yaitu serial 3 kita isikan di bagian IP address 13.3 dan subnet masknya 255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Setelah semua terisi, kita masuk kembali ke router 1. Kita pastikan routing statiknya tidak terisi apapun. Lalu kita masuk ke RIP routing. Di sini kita isikan untuk router 1 yaitu 12.12.12.0. Lalu kita add. Nah, di sini sudah sesuai default. Jadi kita saat isikan 12.12.12 di defaultnya di sini tertera 12.0.0.0. Selanjutnya yaitu 13.13.13.0. Kita add. Lalu yang terakhir yaitu 192.168.1.4. Kita add. Lalu setelah itu kita masuk ke global setting. Sebelumnya kita masuk ke CLI terlebih dahulu. Di sini bagian di bawah sini kita isikan no auto summary, no auto strip summary. Lalu kita enter dan kita isikan version 2. Setelah itu kita cek konfigurasi apakah RIP-nya sudah berubah. Nah, di sini menunjukkan RIP-nya sudah berubah menjadi version 2. Lalu selanjutnya kita save agar nanti saat kita reboot alamat yang telah kita isikan tadi tidak hilang. Setelah itu kita masuk ke router 2. Di sini kita pastikan terlebih dahulu untuk routing statiknya kosong, belum terisi atau tidak diisi. Lalu kita masuk ke RIP routing. Di sini kita isikan 12.12.12.0. Lalu kita add. Selanjutnya yaitu 23.23.23.0. Kita add juga. Lalu yang terakhir yaitu 192.168.1.0. Lalu kita add. Lalu selanjutnya kita masuk ke CLI. Di bawah sini pada tulisan router config router kita isikan seperti router 1 tadi, yaitu no auto strip summary. Lalu kita enter, kita ketikkan version 2. Lalu kita cek konfigurasi, kita masuk ke routing RIP routingnya. Di sini sudah berubah menjadi version 2. Lalu kita masuk ke global setting, lalu kita save. Setelah tersimpan, kita masuk ke router 3. Kita pastikan terlebih dahulu static routingnya kosong. Lalu kita masuk ke RIP routing dan kita masukkan alamatnya yaitu 13.13.0. Lalu kita add. Selanjutnya kita masukkan 23.23.23.0. Lalu kita add. Yang ketiga kita masukkan 33.33.33.0. Lalu yang terakhir yaitu 43.43.0.
Setelah memasukkan semua alamatnya, kita masuk ke CLI dan kita ketikkan seperti router 1 dan router 2 tadi, yaitu no auto strip summary. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan version 2. Setelah itu kita cek ke configuration, lalu ke routing RIP-nya. Sini sudah berubah. Lalu kita masuk ke global setting dan kita save. Setelah semua terisi dan tersimpan, selanjutnya kita reboot. Di bagian bawah sini, di sebelah kanan waktu atau time. Lalu kita yes. Kita tunggu sampai semuanya terhubung dan berwarna hijau kembali. Nah, setelah semua terhubung dan berwarna hijau, lalu kita masuk kembali ke router 1 untuk menampilkan. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita ketikkan show IP route untuk menampilkan alamat router yang telah kita isikan tadi. Kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke router 2. Sama seperti router 1 tadi, kita masuk ke CLI. Lalu kita ketikkan show IP route. Lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke route 3. Kita masuk ke CLI. Lalu kita ketikkan show IP route. Kita enter. Setelah semuanya kita lihat dan kita tampilkan, kita akan melakukan simulasi. Kita masuk ke bagian simulasi, lalu kita klik show all or none, lalu kita edit filter. Di IPv4 nya kita hanya checklist bagian ICMP saja. Setelah itu kita coba mengirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Kita jalankan. Nah, di sini bukan berarti menandakan gagal, tapi perjalanan PDU masih mempelajari. Lalu kita reset. Lalu kita jalankan kembali. Di sini menunjukkan berhasil dan PDU kembali ke PC1. Selanjutnya kita coba mengirimkan PDU dari PC1 ke PC3. Kita reset kembali, lalu kita jalankan kembali. Setelah berhasil, kita coba dari PC1 ke server 1. Kita jalankan. Kita ulang. Sini menunjukkan berhasil. Server 1 mengembalikan ke router 3, kembali ke router 1 dan kembali lagi ke PC1. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke server 2. Kita jalankan. Lalu kita coba kembali. Nah, setelah berhasil, selanjutnya kita coba dari PC3 kita kirimkan ke PC1.
sini langsung. Mengapa? Karena sebelumnya PC1 dan PC3 sudah pernah melakukan pengiriman PDU. Jadi saat PC3 mengirimkan PDU ke PC1 bisa langsung berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita coba dari PC3 ke PC2. Berhasil. Selanjutnya dari PC3 kita coba ke server 1. Oke, selanjutnya yang terakhir PC3 mencoba ke server 2. Sini menunjukkan berhasil. Selanjutnya kita coba dari server 1 kita kirimkan ke PC1. Sini menunjukkan berhasil juga. Lalu kita coba dari server 1 mengirimkan PDU ke PC2. Berhasil juga. Lalu kita coba server 1 mengirimkan PDU ke PC3. Lalu yang terakhir kita coba mengirimkan PDU dari server 1 ke server 2. Lalu kita coba server 2 mengirimkan PDU ke server 1. Saya melakukan feedback. Kita coba lagi dari server 2 mengirimkan PDU ke PC1. Lalu selanjutnya kita coba server 2 mengirimkan ke PC2. Lalu yang terakhir kita kirimkan PDU dari server 2 ke PC3. Nah, setelah semua berhasil, kita kembali ke real time. Di sini kita akan cek dari PC1. Kita masuk ke desktop lalu ke command prompt. Di sini kita ketikkan threshold lalu masukkan IP yang tadi kita telah mengirimkan PDU. Yaitu 192.168.1.65. Lalu selanjutnya kita masukkan IP address dari PC3 yaitu 192.168.1.253. Sini menunjukkan trace complete. Lalu kita coba cek ke server 1, lalu yang terakhir yaitu server 2. Di sini server 1 kita masukkan IP-nya yaitu 33.33.33.1. Lalu yang terakhir yaitu IP address dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Sini menunjukkan trace complete. Lalu kita coba cek ke PC3. Nah, di sini kita masukkan PC1 IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Lalu selanjutnya kita masukkan IP address dari PC2
yaitu 192.168.1.65. Selanjutnya kita masukkan IP address dari server 1. Lalu yang terakhir yaitu kita masukkan IP address dari server 2. IP address-nya yaitu 43.43.43.1. Di sini menunjukkan trace complete. Lalu yang terakhir, langsung saja kita masuk ke server 1. Kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke command prompt, kita ketikkan IP address dari server 2 yaitu 43.43.43.1, enter. Selanjutnya yaitu kita masukkan IP address dari PC 1 yaitu 192.168.1.1. Masukkan lagi IP address dari PC 2 yaitu 192.168.1.65. Yang terakhir kita masukkan IP address dari PC 3. IP address dari PC 3 yaitu 192.168.1.253. Selanjutnya di sini kita akan mencoba di mana kita tidak akan mengirimkan PDU dalam satu router. Seperti PC 1 dan PC 2 dalam satu router pada router 1. Lalu server 1 dan server 2 dalam satu router yaitu router 3. Pertama-tama pada router 1 kita masuk config, lalu kita masuk ke serial 2. Di sini kita matikan. Lalu kita coba akan mengirimkan PC 1 ke PC 3 PDU-nya. Pertama-tama kita masuk ke simulasi lagi. Kita mengirimkan PC 1 ke PC 3. Kita coba jalankan. Sini gagal. Lalu kita coba lagi, kita kirimkan dari PC 1 ke PC 3. Berhubung kabel pada router 1 dan router 2 kita nonaktifkan, maka router 1 akan mencari jalan lain di mana router 1 mengirimkan ke router 3, di mana router 3 itu masih terhubung ke router 2. Lalu PC 3 akan melakukan feedback. Lalu kembali ke PC 1. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengirimkan PDU dari PC 1 ke server 1. Di sini pertama-tama di serial 3 kita sudah nonaktifkan dan serial 2-nya kita nyalakan kembali. Lalu kita coba jalankan. Seperti tadi PC 1 ke PC 3, di mana saat router 1 dan router 2 kabelnya terputus, router 1 akan mencari jalan lain di mana mencari router tersebut terhubung dengan router tujuan kita tadi. Soalnya server 1 melakukan feedback. Ternyata berhasil. Lalu setelah itu kita coba mengirimkan dari PC 1. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu serial 3 dari router 1, lalu kita coba mengirimkan PDU dari PC 3 ke PC 1. Yang dimana kita masuk ke router 1, kita nonaktifkan pada serial 2-nya. Lalu kita akan coba mengirimkan PDU. Lalu kita jalankan. Kita coba reset kembali, lalu kita jalankan kembali.
Nah, setelah berhasil, kita akan mencoba mengirimkan PDU dari PC 3 ke server 1 dengan menonaktifkan serial 3 dan menyalakan server 2-nya. Lalu kita coba. Kita reset. Lalu kita jalankan kembali. Lalu selanjutnya server 1 melakukan feedback kembali ke router 3 melalui router 1, lalu kembali ke router 2, dan terakhir kembali ke PC 3. Selanjutnya kita nyalakan kembali serial 3-nya. Lalu selanjutnya kita coba mengirimkan PDU dari server 1 ke PC 1 dan PC 3. Pertama-tama kita lakukan pengiriman PDU ke PC 1 terlebih dahulu dengan menonaktifkan serial 2. Maaf, maksud saya yaitu dari serial 3-nya kita matikan, sedangkan serial 2-nya kita nyalakan. Lalu kita coba kirimkan PDU, kita jalankan, lalu kita coba reset dan jalankan kembali. Di sini masih belum terbaca. Lalu kita coba kembali. Di sini PC 1 melakukan feedback dengan melalui router 1, router 2, router 3, dan kembali lagi ke server 1. Karena mengapa? Karena kabel router 1 ke router 3 terputus atau tidak menyala. Selanjutnya kita coba mengirimkan PDU dari server 1 ke PC 3 dengan menonaktifkan serial 2 dan menyalakan serial 3-nya. Kita coba kembali. Nah, di sini menunjukkan bahwa berhasil. Simulasi yang telah kita lakukan tadi telah berjalan dengan sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi